Shalom. Adakah sukacita hari ini? Ya pastinya ada Mas Rio. Ada, luar biasa banget. Ya. Udah pada bosen belum di rumah? Nah, kayaknya udah pada bosen nih. Udah bosen kayaknya. Ini di rumah-rumah terus ya. Ini apa karena COVID-19 ini kita jadi terhalang aktivitasnya. Iya. Tapi sekarang sudah mulai new normal. Jadi kita bisa keluar asalkan kita mematuhi aturan yang sudah di protokol kesehatan yang sudah sekali sudah diarahkan oleh pemerintah ya. Untuk memulai Komra pada hari ini, mulailah kita dengan menyanyikan lagu Sebagai Saudara Seiman. Ya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya bagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang suka duka bersama, yang kuat menanggung yang lemah. Dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuayan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan gerejanya. Ya. Marilah kita berdoa untuk memulai Kopra pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan rahmat serta apapun yang baik yang telah Engkau berikan pada kami hari ini. Sebentar Tuhan kami akan mengikuti atau akan mendengarkan firman-Mu ini yang akan nanti disampaikan oleh Mas Dio. Tolong Tuhan berkatilah kami agar kami dapat mengerti, agar kami dapat menerima dan kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Untuk selanjutnya kira-kira enaknya kita bagi berkat ya Mas Alan? Ya, kita bagi berkat dulu. Dari Mas Alan dulu aja gimana? Ya, Oke? siap. Ya. Siap. Shalom. Shalom. Ya, berkatnya besar sekali ya pada minggu-minggu ini. Saya sudah daftar di sekolah ikatan dinas dan semoga saya diterima besok tanggal 6 itu bisa lolos ke tahap seleksi berikutnya. Terus saya juga diberikan kesehatan yang luar biasa sekali. Masih Tuhan. bisa mengisi Komra pada hari ini. Ya. Sudah Mas Alan? Dah, Terima sekarang kasih, berkatnya bagus sekali. Tepuk tangan. sekarang giliran Mas Reo. Ya, shalom teman-teman. Shalom. Ya, puji Tuhan. Berkatnya sangat banyak sekali. Yang pertama bisa ikut Komra lagi walaupun hanya dengan Komra online, tapi itu sudah sudah membuat saya terasa lebih baik karena sebelum-sebelumnya tidak bisa ikut Komra. Terus puji Tuhan tadi malam udah terima rapot tapi dapatnya PDF, walaupun PDF ya tetap semangat dan sudah naik kelas juga. Ya. Terus untuk nilai PAT-nya juga lumayan baik. Sudah, terima kasih. Ya. Ya, sekarang Mas Mas Seta. Seta. Shalom teman-teman. Shalom. Ya, berkat saya pada hari ini masih diberi kesehatan, masih diberi Puji kesempatan Tuhan. untuk mengiringi di ibadah Komra pada hari ini walaupun online. Ya. Ya, Siap, terima kasih Mas Terima Seta. kasih Mas Seta. Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu sebelum masuk ke firman. Firman. Lagunya apa Mas Reo? Lagunya yaitu
Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu. Yang kurindu berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati kemuliaan-Mu. Ya, selanjutnya firman dari Akan Mas dipimpin oleh Mas Dio. Mari Mas Dio. Shalom teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, semoga selalu diberi kesehatan, kekuatan untuk menjalani hidup walau tidak berguna. Wah, enggak bercanda. Tetap bisa menjalani hidup ya di tengah pandemik ini, kekhawatiran melanda, tapi semoga saudara selalu diberi kekuatan untuk menghadapinya. Baik, pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk membacakan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur ya Bapa, karena kami dapat berkumpul di tempat ini, ingin memberitakan firman Tuhan ya Bapa. Buka telinga kami, buka hati kami, supaya dapat mendengarkan firman-Mu dan juga menerapkannya dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima dosa dan salam Tuhan ampuni, haleluya, amin. Baik, saudara-saudara sekalian, ini saya pada kesempatan ini diberi tema oleh teman-teman itu be friendliness. Itu apa ya artinya? Saya chaos itu langsung, waduh apa sih artinya? Saya nggak bisa bahasa Inggris, jadi saya mencari di kamus. Kamus itu berarti friendliness itu berarti keramahan, dan be adalah lebah. Jadi lebah yang ramah. Bener nggak? Ternyata bukan, artinya bukan itu ternyata. Artinya adalah menjadi orang yang ramah menurut saya itu. Tapi ya kalau salah mohon maaf ya itu. Tapi intinya adalah keramahan itu. Yaitu diambil dalam Alkitab pada ayat Matius 10 ayat 40 sampai 42 yang demikian firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang kecil ini, karena ia adalah muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada 12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Amin. Dari firman Tuhan ini tuh saya mengambil dari ayat yang 40, yaitu yang barang siapa menyambut kamu, menyambutkan keramahan tuh di Indonesia ya terlebih. Itu berarti kita menyambut juga itu. Banyak bangsa mengedepankan keramahan sebagai nilai lebih di mata bangsa lain. Bangsa Indonesia pun demikian. Kan terkenal orang-orang tuh ramah. Tapi ramah tuh ada yang dari hati dan ada yang tidak. Misalnya yang tidak itu seperti kita di minimarket atau di pasar, kita disapa itu kan itu bukan datang dari hati, tapi karena tuntutan tugas
misalnya pegawainya itu ya, selamat pagi, selamat datang, gitu. Ramah itu kan karena tuntutan mereka sebagai pekerja di situ. Nah, juga kata-katanya sapaan tertata dan terseragam, juga mimik wajah dan bahasa tubuh itu tidak terlihat alamiah, ya seperti dibuat-buat itu. Nah, saya juga ini dapat Paulus berpesan melalui Titus agar jemaat pengikut Yesus selalu ramah terhadap semua orang, berlaku ramah bukan hanya kepada sesama pengikut Yesus, melainkan juga kepada semua orang, kepada mereka yang berlaku baik terhadap jemaat maupun yang tidak menyukai jemaatnya. Yaitu kita harus ramah kepada siapapun, dan kita harus ramah itu menggunakan dari hati, ya. Dari hati itu ya kita benar-benar tulus untuk menyapa, misal itu enggak karena formalitas atau gimana, tapi dari hati kita. Nanti kan jadinya ayam sama-sama, ya orang bisa feedback lah, juga ramah kepada kita gitulah. Itu yang saya ambil tuh dari ayatnya Titus 3 yang ayat 4 sampai 5. Tetapi nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih kepada manusia. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yaitu di sini di ayatnya tuh kemurahan Allah. Jadi kan saking Allah itu memberikan kemurahannya itu dan kasih kepada manusia itu, yaitu dari hati, ya. Jadinya nggak semena-mena cuman formalitas seperti misal tadi di bank atau di minimarket tadi yang hanya sebagai tuntutan tugas dan tidak dari hati, ya. Tapi kita diajarkan di sini tuh untuk keramahan tuh timbul dari hati kita. Keramahan bagi sebagian orang tuh butuh pembiasaan. Misalnya dalam suasana Idul Fitri, ya, misal bagaimana kita menunjukkan keramahan kepada kerabat, tetangga, mitra usaha, ataupun misalnya rekan kerja lah. Ya kita harus ramah kepada mereka lah, misal ya kita memberikan selamat kepada mereka, kita menghargai mereka, itu juga itu penting sekali. Dan juga kita minta kepada Roh Kudus untuk menolong kita merangkai kata-kata yang tepat. Ya mungkin kita sering kayak bingung, waduh mau gimana ya ini, ketemu orang itu, waduh. Nah itu dari sini kita harus minta kepada Roh Kudus, ya, supaya kita itu dapat mengucapkan kata-kata itu yang tidak menyakiti orang dan ya menjaga kalimat kita lah. Itu sangat penting sekali untuk meminta kepada bantuan Roh Kudus, sehingga mereka bisa melihat kasih karunia Tuhan itu meluap dari hati kita itu sendiri. Jadi dari firman Tuhan ini sendiri itu kita diajarkan untuk menyatakan keramahan tuh dalam kata-kata yang meluap dari hati yang penuh kasih Kristus. Baik, demikian firman Tuhan, semoga dapat berguna bagi teman-teman semuanya, juga bagi saya yang coba menerapkan keramahan dalam hidup saya dari hati, bukan yang formalitas. Ya semoga Tuhan selalu memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami ini, ya Bapa. Semoga kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami, menjadi orang yang ramah, be friendliness pada semua orang, dan itu timbul dari hati kita, bukan hanya sekedar formalitas, karena semuanya itu timbulnya karena Engkau mengajarkan kami akan kasih, juga kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, ya Bapa. Sisi dosa dan salah Tuhan ampuni, dan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Demikian firman yang sudah disampaikan oleh Mas Dio, sungguh luar biasa sekali. Ya. Kiranya kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Untuk menutup persekutuan Komra pada hari ini, kita akhiri dengan bernyanyi Ikut dikau saja Ikut Tuhan. dikau saja Tuhan. Ikut dikau saja Tuhan,
Dadah.